Shalom, selamat pagi. Tetap semangat, tetap kuat, tetap fokus kepada Tuhan, imam besar kita. Dalam segala perkara, pandanglah Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Itu yang akan menolong kehidupan kita. Kita masih membaca dari kitab 2 Samuel, pasal yang ke-18, ayat 1 sampai pasal 19, ayat 10. Lalu di perjanjian baru, kita melompat, kita baca Yohanes pasal yang ke-20, 1 sampai 31, Mazmur pasal 119 ayat 156 sampai 176. Lalu kita baca hikmat Tuhan dari Amsal pasal 16 ayat 14 sampai 15. Kita sudah belajar tentang jenis tanah hati yang ketiga, bagaimana kita perlu mengikut Tuhan dan melepaskan banyak hal dalam hidup kita, bahwa mengikut Tuhan perlu pikul salib, perlu menyangkal diri, kita perlu menghindari dari kecintaan kepada dunia, kekhawatiran, ketakutan tentang dunia ini. Karena itu Yesus mengajar, jangan kamu khawatir tentang apapun, apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum. Karena itu seperti duri-duri yang menghimpit kebenaran yang harusnya bertumbuh dalam hidup kita. Kenapa kita mesti takut dengan hidup ini? Kenapa mesti kita khawatir dengan kehilangan kenikmatan dunia ini? Biarlah sukacita kita bukan karena hal-hal lahiriah, tapi sukacita kita itu karena kita memahami dan mengenal Tuhan. Karena Yesus mengajar bahwa kita perlu mencari kerajaan Allah dan kebenaran, dan Tuhan pasti akan tambahkan. Karena itu mengikut Tuhan perlu melepaskan banyak hal dalam hidup kita. Yang terpenting dalam hidup kita bukanlah hal-hal yang sementara. Paulus berkata, aku mengarahkan pandanganku kepada kekekalan. Sebab yang kelihatan ini cuma sementara. Tapi yang tidak kelihatan itulah yang kekal, yang kuat. Kenapa dia bisa kuat? Karena dia selalu melihat kekekalan. Dan saya mau ajak kita supaya kita bisa bertumbuh, berbuah. Kita jangan sampai lagi terhimpit oleh semak duri itu. Yaitu kita fokuslah kepada pandangan kita, ya, kepada kekekalan. Jadi kita perlu merelakan kehilangan yang namanya satu hari kalau karena Tuhan kita kehilangan kekayaan, kita disingkirkan. Sudah nggak perlu takut lagi. Kita perlu belajar seperti Petrus yang rela melepaskan ikan-ikan yang sudah dicari begitu banyak, tapi dia mampu melepaskan. Bisa bayangin nggak? Seandainya Petrus tidak bisa melihat kekekalan, dia cuma mati sebagai seorang nelayan. Tapi karena dia mengikuti panggilan Tuhan dalam hidupnya, dia mati di kitab Wahyu, namanya ditulis di salah satu pintu gerbang kerajaan surga. Karena itu jangan takut Bapak Ibu tentang apa yang mau kita makan, kita minum. Kita perlu menyingkirkan duri-duri yang coba mencekik kita. Kita belajar sekarang dari contoh keempat, yaitu orang yang mendengar firman Tuhan. Dia mengerti, dia tahu apa yang Tuhan inginkan dari dia. Dan ayat itu berkata, orang yang mendengar firman dan mengerti, dia berbuah 30, 60, 100. Jadi butuh bertumbuh ketika kita mendengar firman Tuhan, ikut Tuhan. Kita bukan hanya tahu, tapi kita mengerti, rema. Firman itu kita hidupi sehingga berbuah. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan orang yang memahami firman, menghidupi firman, dia nangkep. Dia menang atas situasi duniawi, kekhawatiran, tipu daya kekayaan. Dia percaya bahwa hidupnya bergantung kepada Tuhan. Damainya tidak ditentukan oleh uang, oleh situasi kondisi lahiriah. Damainya dia tahu, dia mengerti bahwa Tuhanlah sumbernya. Sehingga dia bisa berbuah. Kita melihat hasil yang luar biasa. Dan Tuhan sebagai pemilik hidup kita berharap hidup kita ini berlipat-lipat, berbuah. Dan Tuhan mengatakan bahwa orang yang mendengar firman, tanah hati yang subur dia mengerti. Ada yang bertumbuh 30 buahnya, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Siapa yang dimaksud orang ini? Ya, orang-orang ini, mereka adalah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, ya, mereka menanggapi, mereka menghidupi, mereka rela menderita karena kebenaran itu. Mereka melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai akhirnya untuk kerajaannya. Karena mereka menghasilkan buah 30 sampai 100 kali lipat. Jadi bukan hanya sekedar banyak orang ke gereja, banyak orang jadi Kristen, banyak orang bisa menyanyi, tapi hidupnya nggak berbuah, nggak ada perubahan. Jadi bayangin, kalau kita ingin bekerja di ladang Tuhan, kalau kita ingin ikut Tuhan, Tuhan menginginkan yang namanya kita berbuah. Kita perlu sepenuh hati terlibat
Ya, di dalam Tuhan, dalam mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan akan mengerjakan lewat hidup kita pekerjaan yang hasilnya luar biasa. Kita sering mendengar janji Tuhan begitu agung, tetapi kerap kali kita abaikan. Kenapa kita abaikan? Kita tidak hiraukan. Karena hidup kita belum bertumbuh, tanah hati kita masih egois. Tanah hati kita masih terus mementingkan diri kita sendiri. Jadi Tuhan menjanjikan pengaruh lewat hidup kita. Kita perlu menanggapinya. Kita perlu jadi orang Kristen yang rindu menyenangkan Tuhan. Bukan orang-orang yang egois. Hanya terus minta berkat, sukses bagi dirinya. Udah sukses pun bukan dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi dia terus bangun dirinya. Bayangin kalau kekristenan kita cuma seperti ini. Jauh dari kekristenan yang diharapkan Tuhan. Kita nggak punya dedikasi, nggak punya kerelaan. Sehingga kita cuma sekedar hidup beragama. Kita jadi Kristen yang palsu, ujung-ujungnya nanti murtad. Jadi kekristenan yang benar, dia selalu berjuang demi kerajaan Allah. Dia mengutamakan kerajaan Allah. Dia mengutamakan kebenaran. Kekristenan yang benar itu menyangkal diri, pikul salib demi kerajaan Allah. Demi Tuhan Yesus dan kerajaannya, dia berjuang. Dia meninggalkan apa yang tidak penting. Dia tahu mana yang terpenting. Dan saudara, dampaknya kita berbuah 30, 60, dan 100. Jadi firman Tuhan, Yesus berkata bahwa firman yang jatuh di tanah yang subur, dia adalah tanah yang bisa memberi hasil dengan limpah. Nah, saudara termasuk golongan yang mana ini? Apakah kita orang Kristen dengan golongan tanah yang pertama? Atau saudara menjadi orang Kristen dengan golongan tanah yang kedua, batu-batu di dalam? Atau saudara golongan tanah yang ketiga, yang tanahnya dipenuhi semak duri, yang tidak memungkinkan bisa berbuah? Atau saudara adalah golongan tanah yang keempat, yang subur. Ini penting sekali kita paham. Kita lihat udah berapa lama kita ikut Tuhan. Kita evaluasi diri kita. Kita lihat diri kita. Bagaimana rumah tangga kita. Apakah kita masih egois? Karena itu kalau kita belum berbuah, ayo datang sama Tuhan. Seperti Daud, tunjukkanlah kepadaku hal-hal yang tidak berkenan. Selidiki aku Tuhan, cobai aku. Jangan-jangan kita pikir kita benar, ternyata kita nggak benar. Ternyata dalam hidup kita masih hidup untuk diri sendiri. Kita nggak bisa berkorban, kita nggak bisa berjuang. Kita nggak punya kerelaan untuk hidup bagi Tuhan. Kita nggak bisa hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari saudara, kita perlu jadi orang-orang pribadi-pribadi yang punya kerinduan untuk terus bertumbuh, berkembang, berbuah, punya pengaruh di sekitar hidup kita. Mari kita punya kerinduan untuk memperjuangkan apa yang Tuhan mau. Ya, di sekolah kita, di kampus kita, di tempat kita bekerja, di masyarakat sekitar kita. Ya, kerajaan Allah perlu disebar. Hatimu masih ada beban gak untuk jiwa-jiwa? Kita bukan hanya sekedar jadi orang yang Kristen. Karena itu kita perlu mendengar firman Tuhan. Dan perlu kasih waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita perlu hidupi apa yang kita ketahui. Jadi jangan hanya sekedar tahu. Oh, saya sudah mengerti, saya sudah tahu. Padahal hidup kita jauh daripada tahu. Daripada mengerti. Buktinya apa? Kita nggak berbuah sudah sekian lama. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Diberkatilah hidup anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.